Oke, halo para tetangga. Jadi ini adalah video penutup dari seluruh rangkaian aku jalan-jalan di Jepang. Yang aku lakukan bulan Maret yang lalu. Ini sekarang bulan Mei, berarti udah sekitar ya 1 bulanan yang lalu dah. Dan aku di Jepang tuh totalnya kurang lebih 2 minggu. Dan ini adalah kesimpulan aku setelah aku jalan-jalan di Jepang. Mungkin aku akan banyak bicara soal shock culture aku di sana, terus budgeting mungkin, dan apakah aku pengen tinggal di Jepang? Itu akan aku bicarakan semua di video ini. Oke, yang pertama aku akan menceritakan alasan aku ke Jepang. Sebenarnya tuh aku udah pengen ke Jepang itu di akhir tahun 2019-an atau akhir tahun 2020-an lah. Antara tahun itulah. Faktor utama adalah kayak karena aku wibu kan. Sebagai wibu tuh ya pengennya jalan-jalan ke Jepang kan. Dan juga pengen ngeliat Gundam dengan mata aku sendiri. Karena aku juga salah satu fans berat Gundam juga. Jadi ya pengen lah gitu ngeliat gitu. Gak cuma lihat dari video call temen gitu. Jadi pengen langsung, wow ini Gundam gitu. Itu pasti keren banget menurut aku kan. Jadi itulah saatnya kita mewujudkan impian kita. Ya kan, let's go pergi ke Jepang. Dan udah bikin paspor segala macam. Tapi sayangnya di awal Februari 2020 terjadi wabah COVID-19. Membuat Jepang close border sampai tahun 2022. Jadi kayak time skip aja gitu. 3 tahun. Dan menariknya pada tentang waktu itu aku tuh ngikutin Hololive. Jadi nambah dong alasan kenapa aku harus ke Jepang gitu. Bahkan nama tabungan aku tuh ganti dari Jepang doang menjadi Suisse Jepang gitu. Karena pengennya gitu, wah ini kalau ke Jepang nih sekalian nonton Suisse gitu. Itulah alasan aku pengen Jepang. Apalagi kalau border udah dibuka, jadi kalau ke Jepang tuh wajib tuh nonton konser Hololive gitu. Semua membernya ikut tonton gitu. Karena kan aku memang ngefans Hololive walaupun kami Oshi-nya Suisse, tapi kalau bisa nonton semua member gitu sekalian. Kan itu keren gitu rasanya. Harusnya aku tuh pergi di tahun 2023 yang lalu, di breakout period 2023. Cuman waktu itu aku tuh masih kayak meraba gitu, masih belum tahu gimana dapat tiket konser Hololive, belum banyak cari tahu juga. Terus sadarnya ngikut gacha pas udah sesi ketiga. Kalau nggak salah waktu itu juga Hololive belum ada versi Kaigai kayak yang tahun ini gitu. Jadi ya udah aku nggak dapat tiketnya sama sekali dan batal lah aku pergi ke Jepang. Karena ya semuanya tuh serba dadakan gitu. Kayak emang belum waktunya aja gitu. Pesawat juga belum pesan, visa juga belum jadi. Tapi untuk visa aku pakainya visa waiver karena aku pengguna e-paspor. Jadi itu lebih simpel, khususnya kalau kalian ke Jepang nggak perlu bikin itinerary daftar langsung ke Jepang, itu nggak perlu gitu. Waktu itu aku daftar langsung ke FVS-nya Jepang offline gitu di Mall Ambassador, bayarnya sekitar 120.000 kalau nggak salah. Kalau sekarang sih bisa gratis ya modal daftar doang kalau nggak salah. Temen aku soalnya kemarin yang satu room sama aku itu dia gratis pakai gitu. Nah untuk tahun 2024 ini bisa dibilang kayak aku tuh lebih prepare dari tahun sebelumnya. Aku udah searching, banyak ngobrol sama teman, gambar kemungkinan tanggalnya, ternyata tepat dimana Hololive itu ngadain Holo Expo selalu di minggu ketiga bulan Maret. Itu selalu kayak gitu. Dan tahun ini tuh jatuh di tanggal 16 sampai 17 Maret 2024. Terus aku ngikutin gacanya tuh dari PS1 sampai PS3 dan dapat total 3 tiket konser dan 1 Holo Expo. Dan langsung dah terbang ke Jepang. Jadi di Jepang itu punya durasi sekitar 2 mingguan, total dapat konser Hololive, trip Osaka Kyoto, trip Wibu di Tokyo, bahkan masuk ke event anime di Jepang. Dan bisa dibilang momen aku ke Jepang tahun ini itu seperti waktu yang tepat dan matang gitu secara mental sama keuangan. Bagi aku Jepang itu negara yang seru, tetapi karena orang-orangnya terlalu polite, jadi ada beberapa hal aku yang ngerasa why gitu. Mereka tuh orangnya kaku, terkadang kayak nggak ada inisiasi gitu, jadi kayak nggak bisa di luar textbook gitu lah. Oke, aku kasih kalian contoh salah satunya ya. Waktu itu aku ngantri di sebuah tempat penitipan koper, tetapi penitipannya ini agak strict gitu, karena di luar locker coin gitu, jadi banyak peraturannya. Kalau locker coin kan lumayan agak bebas, beda banget sama locker coin, jadi nggak boleh ada makanan lah. Jadi aku harus kayak bongkar koper aku gitu kan, karena aku kan bawa makanan gitu dari Indonesia. Terus karena aku lihat antriannya panjang, karena aku pikir bongkar ini bakal terlalu lama, aku biarkan aja yang belakang tuh buat ngantri ke depan. Tetapi kata yang jaga tuh nggak boleh. Kita tuh biasa di Indonesia kalau misalnya lagi sibuk nih bentar, ya udah kasih aja dulu yang ngantri duluan, biarkan diurus ya sambil aku nyelesain urusan aku, nanti aku langsung gitu kan, biasa gitu kan kalau kita di Indonesia. Nah kalau di sana tuh enggak, jadi kayak benar-benar ditungguin gitu loh, jadi aku agak nggak enak gitu tungguin. Terus
aku tanya gitu kan, apa aja nggak boleh, makanan apa segala macam. Terakhir endingnya dibilang elektronik juga nggak boleh. Lah ribet dong, jadi banyak banget dong yang harus aku bawa. Karena aku nitip koper itu supaya bawaan aku nggak banyak. Kalau aku nitip koper bawaan aku tetap banyak ya buat apa gitu. Akhirnya ya aku batalin lah gitu. Karena itu hampir dari setengah bawaan aku di koper kalau aku nitip elektronik juga. Karena aku bawa laptop ROG juga kan, laptop ROG tau lah beratnya udah kayak bawa batu bata kemana-mana gitu. Akhirnya yaudahlah aku batalin jadinya gitu. Karena di satu sisi karena gak enak juga aku bongkar lama-lama, harus bongkar makanan, bongkar elektronik gitu. Akhirnya yaudahlah batalin aja gitu. Walaupun aku udah ngantri, tapi yaudahlah nggak apa-apa, batalin aja. Sebenarnya tindakan ini menurut aku baik ya, dia nunggu customernya satu persatu gitu. Cuman tetap aja gitu, gak efektif. Nanya di toko juga gitu. Kita harus nungguin dia selesai melayani pelanggan lain dulu, baru dia bisa urus kita gitu. Kalau di Indonesia kan kita bisa bilang, bang, bagian Adidas Samba di mana nih misalnya. Terus nanti abangnya pas walaupun lagi ngurus orang, oh di bagian sana bang, bisa dilihat bang. Kan kayak gitu kan kalau di Indonesia. Kalau mereka nggak, mereka pasti langsung bilang sabar ya, setelah ini akan kita urus gitu. Jadi kan lama ya. Paling kita cuma pengen tahu Samba itu di mana gitu. Kan tinggal tunjuk aja, terus kita bisa cari sendiri gitu. Nyatanya sana juga. Ya bagus sih, cuman ya tetap balik lagi nggak efektif aja kalau menurut aku. Terus di sana tuh orangnya tuh suka banget ngantri cuy. Mereka tuh rajin banget ngantri untuk hal-hal yang menurut aku tuh nggak penting gitu. Contohnya toilet. Ini momennya aku dapat di Holo Expo. Toilet di sana tuh kan banyak, tapi mereka tuh daripada mereka jalan jauh, mereka tuh lebih milih untuk ngantri di toilet yang rame gitu. Jadi aku agak heran gitu, ini kok toilet yang rame gitu kan. Terus aku jalan dikit, ada toilet lagi. Terus kok sepi gitu, kenapa di sana rame? Kenapa orang nggak jalan dikit aja terus ke toilet yang ini gitu? Enggak, milih ngantri di toilet yang ini gitu. Bang, mereka jalan ke sana, nggak paham gitu. Terus kalau misalnya gini deh, kan posisi kalian hujan-hujan terus pagi-pagi jam-jam 7 atau jam 8 pagi gitu. Kalau misalnya kalian harus ngantri di posisi pagi dan hujan-hujan, pasti itu adalah sesuatu yang urgent banget sampai kalian harus merelakan diri kalian ngantri-ngantri pagi dan hujan gitu. Entah kalian mengantri untuk barang limited ataupun kalian ngantri untuk suatu hal yang kayaknya harus punya deh gua gitu. Enggak. Setelah aku keliling-keliling, aku cek mereka ini ngantri apa, karena aku heran kan. Aku lagi di pagi-pagi Akiba, ini apa orang ngantri pagi-pagi? Apakah ada figur yang keren banget sampai baru rilis gitu di sini? Sampai mereka harus ngantri pagi-pagi. Pas aku cek, mereka ngantri slot and pachinko. Kayak apa gitu, kayak ngapain gitu ngantri begituan pagi-pagi gitu. Tapi yaudah, aneh banget anjir. Suka-suka mereka. Bahkan ke pub aja mereka ngantri tuh. Kalian mau mabok gitu, mau mabok, ngantri coba. Itu aneh orang Jepang emang. Selanjutnya yang aku shock kultur itu adalah semua orang di sini cakep-cakep itu, nggak cowok, nggak cewek, semua cakep. Gimana cara dapetinnya? Tapi aku rada salut sama cewek-ceweknya, karena waktu aku datang gitu cuacanya kan rada dingin, sekitar 2 sampai 8-9 derajat gitulah. Tapi mereka tuh sanggup pakai rok pendek gitu, kuat banget. Aku aja yang nempel pantat aku di pelataran Taman Ikebukuro itu nggak kuat karena dingin banget, pantat aku kayak beku gitu. Tapi mereka tuh kuat gitu pakai rok pendek gitu. Mungkin karena terbiasa kali ya, karena kita orang tropis, jadi kita nggak terbiasa untuk kena cuaca-cuaca yang 2 derajat 8 derajat sih kayaknya. Salut sih. Melimpir lagi kita ngomongin soal KRL-nya nih. Ini salah satu menurut aku ya nggak sulit-sulit amat, tapi aku rekomendasikan kalian tuh harus punya IC card. Daripada kalian beli tiket satu persatu gitu ngantri, aduh malas banget sih. Enggak lah, enggak. Kalau menurut aku tuh enggak banget sih. Mending kalian beli IC card langsung tap gitu. Apalagi kalau kalian ke Jepang itu benar-benar kota. Rekomendasiin banget tuh punya IC card. Itu kalian bisa beli versi normal ya, jangan yang welcome kayak aku tuh, karena aku darurat aja karena aku nggak tahu belinya di mana kemarin itu. Kalau yang IC card permanen itu yang 10 tahun durasinya itu kalian bisa beli di Tokopedia. Kalau nggak salah ada jual itu, entah yang Suica ataupun Pasmo. Karena aku sering banget tuh lihat turis-turis balik dari tempat wisata terus ngantri mesin gitu, kayak di Holo Expo juga pada ngantri, terus di Universal Studio mereka ngantri. Menurut aku kayak nggak efektif gitu. Padahal tinggal beli IC card, tempel, tinggal di spanking aja mesin itu, plak gitu. Nggak perlu kalian ngantri kayak beli tiket terusan, terus kalian tentukan, oh aku dari sini mau ke sini gitu. Ribet banget cu. Mending beli IC card langsung spanking tuh mesinnya, plak, selesai gitu. Jangan ribet-ribet lah. Kadang tips-tips di TikTok itu kadang membuat kalian sulit gitu beli tiket satu-satu gitu. Jangan. Beli aja IC card, itu paling gampang. Kalau soal rutenya itu, kalau kalian udah terbiasa tinggal di Jabodetabek ya, kalian naik KRL itu kalian pasti udah kayak easy lah gitu. Cuman butuh adaptasi dikit aja gitu. Semua acuannya itu ada di Google Map. Kalian tinggal ikutin aja rutenya, lihat kalian di peron berapa, ntar kalian bakal sampai ke tempat yang kalian mau. Tuh simpelnya kayak gitu sih. Jadi selama 2 minggu aku di Jepang itu, aku cuma 1 kali nyasar. Itu pun aku nyasarnya di Shinjuku. Karena di Shinjuku itu gerbangnya banyak banget kan. Jadi kayak satu stasiun Shinjuku itu gerbangnya bisa sampai lebih dari 100 gerbang gitu. Nah,
kesalahan aku tuh waktu aku keluar dari Keio Line, karena aku mau keluar stasiun gitu kan, terus aku lihat kok aku harus ngetep lagi gitu kan. Karena pikiran aku nggak tahu apa-apa ya, kayak aku polos gitu aja, aku tap lagi aja. Rupanya itu jalur JR, yang mana itu aku harus keluar lagi jadinya. Pas aku mau keluar lagi error. Ya akhirnya ya tinggal kasih ke bapak-bapak yang ada di pos, ya nanti bapak yang ngomong bahasa Jepang, bla 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 bla, kojimas. Mereka reset kartu kita, tapi Indian selesai gitu. Aku cuma nyasar sekali doang sih di situ, sisanya nggak ada. Terus sama salah satu yang unik ketika aku naik KRL di Jepang itu adalah soal privilege. Jadi kalau di Indonesia itu anak-anak kayak umur-umur SD itu mesti dapat privilege, dapat kursi kan di Indonesia. Nah kalau di Jepang itu enggak. Jadi ada satu momen lucu di mana aku tuh tidur di kereta. Terus kalau nggak salah itu aku perjalanan mau ke Shinjuku, tidur bentar, terus entah kenapa aku tiba-tiba ngebuka mata. Terus di depan aku ada anak umur 5 tahun, aku kayak refleks langsung berdiri gitu kan, langsung berdiri gitu aku. Langsung kasih bangkunya sama anak kecil itu. Bapaknya langsung bilang, arigatou gozaimasu gitu kan. Terus aku berdiri, terus aku lihat sekitar gitu. Lah ternyata banyak anak-anak yang seumuran anak yang aku sempat duduk itu pada berdiri gitu. Terus aku lihat bangkunya rame, didudukin sama orang seumur aku. Lah kok nggak dikasih bangku gitu, kok nggak ada privilege untuk anak kecil gitu. Terus aku lihat priority sheet-nya gitu kan, itu cuman untuk orang hamil, orang yang tua banget, sama orang sakit, dan orang yang lagi gendong anaknya. Itu kayak anak-anaknya masih kayak ya mungkin sekitar 1 tahun atau 2 tahun. Jadi anak-anak 5 tahun ya biarin berdiri sama mereka. Oh gitu ya. Lumayan dibuat mandiri dari awal gitu berarti. Dari segi-segi simpel kecil itu kan dibuat lebih mandiri gitu. Tapi ya nggak apa-apa juga sih. Mungkin karena aku pas di sana terbawa aja gitu manner dari Indonesia. Jadi kayak auto langsung berdiri gitu. Dan satu lagi gitu, walaupun di sana rashur, tetapi mereka tuh nggak ada yang pernah rebutan kursi gitu, nggak ada yang rebutan kursi itu nggak ada. Jadi kayak benar-benar pas ngelihat kursi itu, ya udah diliatin aja kursinya gitu. Nah nanti kalau udah agak lama dikit, baru mereka duduk gitu. Nggak ada yang kayak langsung berasa-berasuk rebutan kursi gitu, nggak ada. Ya udah, maksudnya santai. Nah, kalau kursinya nggak ada yang dudukin, ya udah, baru didudukin sama mereka. Kayak gitu. Keren sih gitu. Meskipun kayak rush hour, kayak orangnya banyak lalu lalang, tapi nggak terlihat chaos gitu, kayak harmoni gitu loh, kayak syuuup semuanya gitu. Keren banget. Selanjutnya yang aku lumayan agak shock kultur di Jepang itu adalah soal etos kerjanya. Jadi gimana ya, kayak contohnya deh aku ke Holo Expo gitu, aku ngeliat orang-orang di sini tuh kayaknya kerjanya serius banget gitu di berbagai sektor. Kayak staff di eventnya tuh ngebaca terus buat ngurusin antrian semacamnya. Lalu ada orang yang jauh dari venue event buat megang penanda arah jalan. Maksudnya mereka pakai orang gitu untuk bikin penanda jalan doang gitu, nggak pakai papan doang gitu. Bahkan ada yang kerjaannya di konser tuh cuma megangin tiang pembatas antara penonton dan panggung. Jadi kayak 3 jam itu megang tiang doang. Kan ada, kalian kalau misalnya ke konser ada tiang pembatas antara crowd dan juga panggung kan. Nah yaudah dia megangin aja gini 3 jam gitu, duduk di bawah pegang gitu supaya tiang itu nggak geser. Tapi menurut aku sih, kalau pribadi menurut aku tuh nggak guna ya, karena ini konser VTuber ya. Konser VTuber itu ngapain kita dorong-dorongan crowd gitu kan, harusnya nggak akan ada juga kan, ngapain juga gitu. Tapi ya udahlah, beda kalau sama konser musik biasa, karena kan kita bisa pengen nih kayak nyentuh artisnya gitu kan, pengen salaman sama artisnya gitu kan. Jadi kadang-kadang crowd itu bisa bergeser ke depan, tapi kalau VTuber ya ngapain gitu. Terus kayak di waktu di Universal Studio Japan gitu, itu staffnya semua kayak berdiri doang tapi sambil dadain kita gitu. Jadi kita jalan, mereka dadain kita. Kayak apa ya, aku nggak tahu, aku selama aku pergi ke theme park di Indonesia aku nggak pernah lihat staff yang begitu sih. Pokoknya mereka semua orang didadain. Bahkan aku pakai topi Luigi gitu kan di sana. Jadi, pas aku pakai topi Luigi aku sapa, Luigi. Terus aku jadi ke action gitu, ting tung tuing. Ya karena saking jadi excitement gitu, karena didada-dadahin gitu sama kakak-kakak. Terus kayak yang di stasiun juga, kalian kalau di Indonesia tuh kalau ada yang jaga-jaga booth, biasanya kalau sepi kan mereka main HP doang gitu kan ya, main HP lah sambil nunggu pelanggan. Nah di sana tuh enggak cuy, ketika dia nunggu pelanggan dia tetap benar-benar berdiri di situ, berdiri tegak gitu, mata kosong gitu. Terus nanti kalau ada orang datang baru kayak, weh buset, effort kerjanya bener-bener salut gua. Tapi mungkin itu juga ya karena alasan mereka stres ya, karena bener-bener maksimal mereka kerja. Terus ya namanya aku naik KRL, aku juga ngalamin namanya rashur. Mungkin kalau kalian pernah lihat orang dorong-dorongan di Jepang yang masuk ke pintu sampai gini-gini, ya gue melihat sendiri dengan mata gue sendiri, nyata banget. Tapi aku pas ngeliat kayak gitu, oke langsung skip aja keretanya, nggak mau aku naik ini. Ya udah biarin aja gitu.
naik yang selanjutnya gitu. Karena aku kan turis kan ya, nggak buru-buru ya kan ya. Jadi ya udah, biarkanlah. Nah, yang terakhir itu adalah soal air putih. Minum air putih di sana tuh bener enak banget gitu. Karena semua tempat itu ada air putihnya gitu. Jadi di restoran itu kita nggak perlu beli air minum. Karena mereka menyediakan air minum secara gratis dan itu enak banget. Kapan lagi cuy lu minum air putih gratis? Kalau di Indonesia kan setiap kita beli makanan wajib tuh beli minum gitu. Bahkan minumannya dikit banget gitu. Kayak kita harus beli 2 gitu karena saking sikitnya gitu. Banyakan es batunya ketimbang air minum. Kalau di sana tuh enggak gitu. Haus refill, haus refill, haus refill gitu. Harusnya Indonesia bisa nih kayak gini di masa depan. Minimal IKN mulai kayak gitulah ya kan. Kan keren banget bisa gitu. Jadi orang Indonesia tuh gak bakal diabetes karena harus beli minum yang manis gitu. Karena ada air putih yang tersedia. Jadi itu pilihan gitu. Kalau diabetes tuh jadi kayak karena habit lu aja yang jelek gitu kan. Kami udah ngasih air putih sama lu gitu. Kenapa lu gak minum? Jadi gak bisa disalahin lagi gitu pemerintah. Bahkan pemerintah sendiri yang dukung kita minum air putih jadinya ya kan. Tapi ya itulah. Selama di sana aku dapat cuaca yang transisi ya dari musim dingin ke musim semi. Jadi sering banget hujan di sana. Bahkan aku ada sekitar 4 kali gitu, 4 hari gitu aku dapat hujan. Yang di Osaka sehari dan di Tokyo tuh sekitar 3 hari. Bahkan ada 1 hari di mana aku belanja nggak ngerekam konten sama sekali karena takut basah. Karena 1 hari itu benar-benar full hujan gitu dari pagi sampai malam. Gitu. Dan walaupun di sana hujan, udaranya kering, nggak lembab. Jadi kemana-mana tuh di sana harus pakai lip balm sama lotion. Karena sempat itu aku 2-3 hari itu aku nggak pakai, bibir aku pecah-pecah. Kalian bisa lihat di konten kalau bibir aku pecah tuh gara-gara aku nggak pakai. Terus harus pakai lotion juga, kalau nggak kulit kalian bersisi kayak ikan. Bahkan saking pecah-pecahnya tuh muka aku tuh kayak kanebo gitu, ketat banget gitu karena kering gitu cuaca di sana. Jadi wajib banget tuh pakai lotion. Terus aku juga pertama kali dalam hidup tuh aku punya alergi. Nggak tahu nih alergi dingin atau gimana, soalnya aku dapat bintik-bintik hitam gitu di kaki aku. Mungkin itu gara-gara dingin gitu. Walaupun 2-10 derajat, anehnya itu nggak dingin gitu. Yang bikin dingin itu malah menurut aku tuh anginnya. Jadi kayak anginnya itu bikin cuacanya jadi makin dingin, jadi makin kayak Jadi selalu kayak gitu. Padahal cuacanya ya biasa aja, adem gitu. Kayak ke Bandung gitulah cuacanya. Cuman pas kena anginnya langsung kayak apalagi anginnya tuh arahnya nggak menentu tuh, kadang kencang, kadang pelan gitu, kadang bisa ngerusak payung gitu. Saking ngerusak payungnya tuh aku sampai 3 kali beli payung di sana, 2 diantaranya rusak gara-gara angin. Mana satu payung harganya tuh 60.000 ya kan, buang-buang duit aja di negara asli. Aku ada baca beberapa komen soal bahasa gimana. Kalau untuk bahasa di sana aku menggunakan bahasa Inggris dan surprisingly ya good aja. Walaupun ya kalian susah lah kalau nanya jalan di sana. Ya karena di sana nggak semua orang bisa bahasa Inggris kan. Tapi ya nggak apa-apa sih. Semuanya by Google aja. Mesen makanan juga nggak ribet karena modal pilih dari mesin. Biasanya kan kita mesennya langsung dari vending kan, terus nanti dapat tiket. Atau kalau misalnya kita makan ke franchise gitu ya tinggal tunjuk aja. Udah sih gitu aja sih, nggak ada yang ribet. Kalau di konbini juga gitu, tinggal ambil barang terus lempar ke kasir. Kadang ada yang kasirnya otomatis, jadi kasirnya itu cuma nyeken doang. Jadi bayarnya langsung lempar ke mesin gitu. Apalagi rata-rata orang-orang di konbini itu banyak kan bukan orang Jepang, jadi harusnya aman bahasa Inggris. Terus kalau makanan, gimana cari makanan halal di Jepang? Sejujur aja ya agak susah sih. Kalaupun kalian nemu makanan kayak ramen halal itu ya sebenarnya nggak otentik. Jadi menurut aku sih pas aku makan rasanya biasa aja, nggak spesial. Tapi aku belum pernah makan yang versi babi ya, jadi nggak tahu compare-nya. Tapi kalau kata teman aku yang makan versi babinya, katanya emang kurang nendang aja. Dan soal makanan sih di Jepang itu bukan target aku, jadi aku nggak ada makan-makan gimana. Nggak ada experience soal makanan aku di Jepang karena memang nggak tertarik. Aku cuma tertarik soal jalan-jalan. Walaupun aku sempat juga makan sushi di Jepang, menurut aku ya rasanya sih nggak ada beda sih sama yang Indo. Sama-sama aja sih sushinya. Tapi bukan sushi yang sama kayak 2000-3000 ya, tapi maksud aku sama kayak sushi teh gitu. Itu udah lumayan mirip lah gitu. Mungkin karena diromantisasi aja sama orang sini, itu lihat kayak makanan di Jepang tuh lebih enak, padahal mah biasa aja. Tapi gorengannya di Jepang itu menurut aku gorengannya lumayan cukup enak. Kayak di Nishiki Market itu aku makan kani sama cumi goreng kan, dan itu enak. Nggak tahu di mulut itu kerasa nggak kerasa gitu rasa minyaknya. Dan enak banget, best. Cuman harganya itu mahal banget, 600 yen. Berarti 60.000 satu gorengan doang. Mungkin karena itu di daerah turis ya, Nishiki Market, jadi wajar aja. Oh iya, sedikit ya, ini kita compare nih soal makanan. Kalau menurut aku makanan di Jepang itu nggak mahal-mahal banget, kecuali yang tadi itu kan daerah turis, itu nggak mahal-mahal banget lah. Kalau misalnya kalian makan makanan franchise, misalnya dari segi ekonomi Indonesia itu ke Jepang itu nggak mahal, mungkin bedanya paling 10-20% lah. Kita compare lah sama franchise kayak Mukidi. Di sana tuh aku pesen cheeseburger sama nugget 5 pieces itu sekitar total 90.000. Kita bandingin sama Indonesia itu dengan menu yang sama harganya sekitar 80.000. Sementara UMR Jakarta sama UMR Tokyo itu bedanya 4 kali lipat gitu. Kayaknya Indonesia ini emang nggak masuk akal aja sih harganya, mahal-mahal banget anjir makanannya.
Jadi kalau kalian emang mau incer makanan halal, kalian tuh harus tentukan dari awal gitu. Harus masuk di itinerary kalian gitu. Karena kalian kan nggak tahu perginya dari mana, pulangnya dari mana gitu. Jadi kalian tuh misalnya kalian perginya di Asakusa, kalian paginya cari makan di Asakusa yang halal, terus nanti malamnya kalian di Yokohama, yaudah kalian cari makan malam yang halal di Yokohama. Karena jujur aja, karena selagi bulan puasa aku tuh cuma makan sekali dan aku nggak mikirin soal makanan karena emang nggak tertarik juga untuk kuliner makanan di Jepang. Dan kebanyakan makanan aku tuh ya kayak famichiki gitu sih. Jadi selama aku itu bukan literally daging babi ya menurut aku tuh aman-aman aja sih. Kalaupun ada gorengan, ada minyak babinya kayak ya udahlah gitu. Userahkan sama yang di atas saja. Sekarang kita bahas sesi budgeting nih. Ini hal yang paling banyak kalian tanya di kolom komentar. Dan jujur aja sebenarnya aku tuh nggak ada budgeting khusus ya selama di Jepang karena aku kayak ya udah pakai aja seluruh uang aku yang ada di sana gitu. Pokoknya di level memuaskan dan nggak kekurangan. Ngapain juga ngirit kan liburan. Apalagi rute aku tuh rute wibu, bukan rute wisata ke alam-alam gitu. Jadinya fokus ke tempat-tempat yang aku tertarik aja. Dan aku bukan orangnya, bukan anak alam. Jadi di video tuh aku kebanyakan city tour. Total yang aku bawa untuk pegangan itu sekitar 100.000 yen atau sekitar 10 juta. Dan itu masih ada kembalian ya. Dan pas aku pulang ke Jakarta aku masih megang 13.000 yen. Dan benar-benar gak habis uang aku di sana. Jadi ini rincian selama aku di Jepang. Oke, kita ngomongin untuk akomodasi jalan. PP pesawat Ana aku habis 12,3 juta. Terus untuk aku PP Osaka Tokyo Bus itu sekitar 1,6 juta. Terus IC card, nah ini IC card itu yang paling penting menurut aku. Selama 2 minggu aku pakai ini nggak literally habis di ongkos doang sih. Ada aku pakai untuk beli minum di vending machine juga, untuk main crane mesin juga. Jadi total aku top up itu ada sekitar 20.000 yen atau sekitar 2 juta. Dan itu udah cover seluruh aku jalan-jalan kemana-mana kayak Gundam Yokohama, Kyoto, Chiba, Shinjuku, Odaiba, Mondar-Mandir Akiba, ya hampir puas lah. Internet ini aku agak rada-rada penyesalan sih, kenapa ya? Karena awalnya itu aku beli yang 2 GB sehari plus unlimited. Kupikir karena mungkin nanti 2 GB-nya habis nih gitu. Kan aku nggak ngapa-ngapain gimana-gimana banget ya. Paling tidak kan ada unlimitednya, jadi paling tidak untuk main Facebook atau segala macam itu aman gitu. Itu aku beli online di Indonesia. Dan nyatanya nggak tahu kenapa itu nggak worth it menurut aku. Harganya itu 300.000 untuk 2 minggu. Seminggu aku pakai 2 GB-nya tuh cuma habis dalam setengah hari. Padahal aku cuma pakai buat story doang. Yang unlimited ya, buset, nggak bisa buka apa-apa. Pokoknya jangan percaya embel-embel unlimited ya. Yang apalagi yang kalian beli di Tokopedia. Pada akhirnya aku beli lagi kartu paket di sana seharga 450.000 20 GB dan akhirnya itu yang terbaik. Jadi aku bisa upload story sesuka aku. Jadi total dari yang aku beli di Indonesia sama aku beli di Jepang itu total untuk internet aku habis 750.000 selama 2 minggu. Lanjut untuk hotel, Chiba 2 hari, Osaka 3 hari, Tokyo 5 hari, itu aku habis 4,8 juta selama 2 minggu. Total nginep ada 10 hari di hotel, 2 hari di bus, dan 1 hari di bandara. Urusan makanan, ya kayak gue bilang tadi, aku tuh paling habis sekitar 3.000 yen sehari atau 300.000. Karena aku cuma sekali makan doang, tetapi kadang jajan juga, jadi genapin aja segitu kali ya, 3.000 yen sehari. Total 42.000 yen atau sekitar 4,2 juta. Untuk event Hololive, itu 3 konser, 1 Holo Expo, aku habis 4 juta. Masuk ke tiket, masuk berbayar seperti event 5 tempat, Gundam Yokohama itu 177.000. Anime Tokyo Jepang yang event Jepangan di Jepang, itu 290.000. Universal Studio Japan itu 1 juta, tiket Osaka Crystal 60.000 dan tiket Noodle Museum 150.000. Total 1,7 juta. Untuk merchandise Hololive yang konser aku habis sekitar 1,5 juta. Yang isinya itu kayak penlight, kaos, handuk dan lain-lain. Merch Hololive di luar event seperti Kotobukiya aku habis 1,39 juta. Terus aku ada titip koper juga. Aku titip koper dari Chiba ke Osaka itu 300.000 lewat jasa Yamato. Terus aku pakai locker coin, kalau nggak salah aku di Shibuya 2 kali, di Osaka 2 kali. Total itu aku habis sekitar 800 ribuan hanya untuk soal titip koper. Terus untuk belanjanya di Uniqlo dan GU tuh aku habis 1,1 juta. Di Donki aku habis 1,7 juta untuk oleh-oleh. Dan ada oleh-oleh lain yang aku beli eksternal itu aku 700.000. Di Universal Studio aku beli merch sekitar 800.000. Jadi belanja-belanja aku total habis sekitar 4,3 juta. Jadi total seluruh budget aku jalan-jalan di Jepang selama 2 minggu adalah 39,61 juta. Hampir 40. Itu belum termasuk aku beli jaket musim dingin, baju heat-tech, dan yang lain-lain yang aku prepare duluan. Mantap kan ya? Tetapi ini benar-benar budget puas dan tanpa worry apapun ya. Ini budget puas. Kalau kalian ngirit ya mungkin bisa lebih murah dari ini.
Kayak kalian tuh bisa cari tiket pesawat yang lebih murah kayak, karena aku tuh kan overkill banget 12 juta. Dan kalian bisa tahu alasannya di video yang ini. Kalian cari tahu aja di video itu. Harusnya normal itu kalian bisa dapat 6-8 jutaan sih. Terus yang internet kan aku harus beli 2 kali gitu kan. Jadi ya harusnya bisa setengahnya doang itu. Terus paling nggak ya bisa di-press soal merch lah. Itu bisa dipermurah lagi. Tapi kan yang namanya mumpung di Jepang ya, masa ngir gitu kan ya. Di Indonesia kan harganya jauh banget ya. Kapan lagi gitu. Ya udahlah, gas aja gitu. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah aku berminat tinggal di Jepang setelah aku tinggal di Jepang? Jawabannya sih kayaknya 50-50 menurut aku. Aku suka environment Jepang, aku lingkungannya aku suka, cuacanya suka, quietly-nya suka, karena emang enak. Apalagi kendaraan umumnya itu mengcover seluruh tempat yang kita mau datengin gitu kan. Jadi demen gitu rasanya, banyak taman juga. Terus kayaknya kalau aku tinggal di sana tuh bisa lah beradaptasi. Tetapi 50 lainnya, aku nggak suka sosialnya Jepang. Sosial di Jepang itu menurut aku tuh nggak semenyenangkan itu. Entah kenapa feeling aku mengatakan kayak gitu. Orang-orangnya tuh nggak asik menurut aku. Orang Jepang itu nggak asik menurut aku. Belum lagi event-event hunting cosplayernya kan ribet banget. Seperti yang aku ceritakan kemarin itu kan, ngantri untuk cosplayernya itu panjang gitu. Dan untuk event jujur aku lebih demen event di Indonesia. Karena orang Indonesia tuh lebih asik gitu kalau di event ketimbang orang Jepang. Dan lingkungannya lebih positif. Keramataman orang Indonesia tuh lebih enak menurut aku. Jauh lah. Dan ada sedikit tips and trick buat kalian mungkin nanti ke Jepang dan buka just tip. Jadi kalau kalian tuh ke Jepang dan pengen buka just tip, aku saranin kalian tuh jangan buka just tip yang kalian itu tidak mengerti gitu. Misalnya kayak tas, buku, komik, obat-obatan yang kalian nggak tahu gitu. Karena jujur aja itu cari barangnya ribet banget. Karena katalog mereka tuh nggak pakai alfabet di Jepang. Mereka pakai bahasa Jepang gitu. Jadi susah banget nyarinya. Jadi titiplah barang-barang yang kalian tahu aja. Misalnya kayak aku tuh titip barang-barang Hololive itu lebih gampang nyarinya gitu. Kayak nyarinya cuma di Kotobukiya, di Kibooks, sama di Surugaya. Ya gitu lah, simpel gitu nyarinya. Jangan nyari-nyari di tempat yang mungkin kalian nggak tahu gitu, jangan. Ribet. Jadi karena aku paham banget, aku jadi gampang nemukannya. Kalaupun kalian dipaksa untuk cari barang titipan di luar kemampuan kalian, pastikan si yang nitip ini tahu belinya di mana. Jangan suruh cari aja bang di Akiba, buset nggak nemu. Terus carilah barang-barang anime itu yang lagi meta ya. Misalnya kalau ada yang nitip itu, bang cariin barang Jujutsu Kaisen lah bang, itu masih gampang. Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, terus game-game yang lagi hype kayak Nikke, kayak Uma Musume, Game Fantasy, itu kalian masih akan gampang nyari. Ataupun anime-anime yang lagi on season kayak Free Ren gitu, itu masih gampang. Jangan pernah nyari anime-anime yang kayak season-season tamat dari zaman kapan gitu. Bang cariin Made in Abyss dong bang, atau cariin Tokyo Ghoul. Buset nggak akan dapat kalian. Percaya sama gue, nggak akan dapat. Karena merch di sana tuh kebanyakan mereka nyetoknya yang lagi meta-meta aja gitu. Kalau yang nggak meta, salah skip aja gitu kalau bilang. Terus pastikan tempat yang kalian datangin itu satu alur dengan yang kalian jalanin gitu. Misalnya kalian ke Akiba, kalian ke toko mana-mana aja. Nah, pastikan kalau ada orang just tip ngelewatin jalur-jalur yang mau kalian datangin. Dan yang terakhir adalah pertanyaan, apakah aku pengen ke Jepang lagi? Pengen banget. Tetapi kemungkinan aku bakal datang di hari-hari konser kayak Holo Expo ataupun konser Solo Suisi yang ketiga nanti. Karena aku tuh pengen datang ke Jepang maksimal gitu. Jadi experience-nya banyak, nggak sekedar cuma jalan-jalan di Jepang doang. Dan mungkin kalau di trip aku yang kedua, aku bakal bisa ngirit budgeting lebih ramping lagi karena aku udah jalanin beberapa tempat yang aku pengen datengin kan. Mungkin ada beberapa tempat yang aku belum datangin seperti Nijige no Mori, Toei Kyoto Studio, tapi itu di Osaka sih. Kalau di Tokyo tuh paling cuman Kamakura Kokomae doang yang di daerah Enoden itu. Cuman itu sih yang gak aku datangi gara-gara hujan sih. Karena mereka tempatnya outdoor, kalau datengin pas hujan jadi kurang seru aja. Sama mungkin aku mau coba tim lab sih di trip kedua aku nanti. Dah segitu aja lah cerita aku dan impresi aku selama di Jepang. Iya worth it sih menurut aku. Nonton konser Hololive, lihat Gundam, jalan-jalan di Jepang, jadi wibu, ngelihat tempat-tempat yang didatangi turis gitu. Jadi benar-benar sempurna gitu. Jadi worth it lah gitu. Jadi bagaimana dengan kalian? Apakah kalian pengen ke Jepang setelah dengar cerita aku soal Jepang? Coba drop di kolom komentar, aku pengen tahu. Dan thank you semua. Kangen banget di Jepang. Kangen banget. Ya mudah-mudahan aku bisa datang lagi dah di tahun depan. Kalau ada rezeki tahun ini sih, ya tahun ini juga gitu. Ya kan?